Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lakimin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatinom, yang diwakilkan kepada Ibu Ana Qurratul Aini MPD. Yang saya hormati Ibu Ika Wardining Rahmawati SPD SD selaku pemateri diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Jatinom. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama menimba ilmu dalam kegiatan diseminasi oleh rekan kita yang luar biasa. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum memulai acara, perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membawakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Sesi yang kelima tanya jawab, kemudian lanjut refleksi, dan yang keenam ketujuh penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Ibu Yayu Widyastuti untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Lakimin SPD MPD yang pada kesempatan hari ini mewakilkan kepada yang terhormat Ibu Ana Qurratul Aini MPD
Kepada Ibu Ana Qurratul Aini MPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SD Negeri Jatinangor yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu ruang kelas SD Negeri Jatinangor dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru SD Negeri Jatinangor yang saya hormati, mohon izin kami menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lagimin MPD tidak bisa hadir dalam kegiatan diseminasi siang hari ini karena beliau ada kegiatan dinas. Maka dari itu beliau mewakilkan saya untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata. Sebelum saya melanjutkan prakata dari saya ada pantun ya, biar kita tidak sepaneng ya Bapak Ibu. Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Ulangi, cakepnya belum serentak. Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Dapat piala boleh dipajang. Tolong hadirin siapkan tikar, karena sambutan dari saya mungkin agak panjang ya. Nah, sudah agak fresh ya Bapak Ibu ya. Ya, baiklah, pada kesempatan di siang hari ini sedikit kami sampaikan tentang budaya positif yang nanti ada hubungannya dengan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Ika Wardining Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Nah, yang telah kita ketahui, SD Negeri Jatinangor merupakan SD sejarah pertama kali yang ada di Kecamatan Jatinangor. SD ini dibangun pada masa Belanda. Nah, berarti sudah berapa puluh tahun ya Bapak Ibu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, di SD Negeri Jatinangor ini mengalami banyak perkembangan, baik dari siswanya, gurunya, sarprasnya, kemudian warga sekolahnya juga sangat mendukung akan perubahan tersebut. Beberapa perubahan yang ada itu adalah yang menciptakan budaya positif, diantaranya ketika murid datang sudah disambut dengan guru, kemudian murid bersalam-salaman dengan guru. Selain itu juga menjaga kebersihan lingkungan, contohnya dengan membuang sampah di tempatnya, dan itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali tetapi secara kontinu. Nah, budaya-budaya seperti itu memang harus kita selalu terapkan di lingkungan sekolah. Kemudian nanti imbasnya anak-anak itu akan menerapkannya di lingkungan sehari-hari, yaitu di lingkungan rumah maupun masyarakat. Nah, nanti budaya positif nanti akan membawa pengaruh atau dampak positif yang luar biasa bagi siswa, bagi guru, dan juga warga sekolah yang lainnya. Selain itu, kita sebagai pendidik juga harus menciptakan yang namanya
segitiga restitusi. Nah, apabila kita menemui masalah dengan siswa, maka kita harus bisa menyelesaikannya. Selain itu juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga nanti pembelajaran itu nanti akan selalu terintegrasi dengan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi kita tidak akan ketinggalan tentang pembelajaran atau inovasi-inovasi yang ada saat ini. Nah, seperti yang dikutip dari buku Bunga Rampai, Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak, contoh penerapan disiplin positif yang lainnya merupakan suatu tindakan yang menghindari kekerasan atau ancaman. Nah, kalau saat ini kan seperti pembulian ya Bapak Ibu. Nah, kita harus memberikan pemahaman, pengertian tentang pembulian kepada anak didik kita, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Nah, apabila penerapan disiplin positif di sekolah itu nanti dapat berjalan dengan baik, nah tentunya harus ada komitmen dari pihak guru, kerjasama staf sekolah, orang tua, dan siswa. Hal ini karena komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung perkembangan sikap positif siswa dan keterampilan siswanya. Nah, itu diantaranya tentang pengertian dan manfaat budaya positif. Nah, tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Ika Wardining Rahmawati. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau nanti bisa membawa dampak yang positif bagi perkembangan siswa-siswi di SD Negeri Jatinom yang kita cintai. Mungkin hanya itu saja sambutan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh rekan calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Ika Wardining Rahmawati SPD SD. Kepada yang terhormat Ibu Ika Wardining Rahmawati, kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Untuk pengantarnya, konsep pendidikan melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Kemudian pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi mencakup pembentukan karakter dan pengembangan karakter serta potensi setiap murid. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan hakikatnya adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya
menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kemudian kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu, guru membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Apakah Bapak Ibu setuju apabila pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif adalah yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, sekarang ada permainan untuk kita nih Bapak Ibu. Permainannya bernama Cobalah Buka. Nah, Bapak Ibu nanti berpasangan dua-dua, kemudian mekanismenya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mari Bapak Ibu, salah satu ada yang menjadi A dan salah satu ada yang menjadi B. Ayo. Salah satu mengepalkan tangan, kemudian teman yang satu merayu. Bagaimana caranya supaya tangan teman Anda tersebut boleh dibuka? Caranya bagaimana? Bisa untuk Ibu Via merayu Bu Yayu, kemudian Bu Yayu masih bersikukuh untuk tidak membuka, berusaha menggelitik. Oke. Bu Bulan sedang melakukan kekerasan terhadap Bu Astuti. Ya, Bu Asra, ya Bu Lilis bisa dibuka. Tadi dengan cara apa Bu Nurul bisa membuka tangannya Bu Lilis? Dielus-elus, terus akhirnya dielus-elus, kemudian akhirnya pasrah. Itu untuk elu ya. Kemudian Bu Yayu
Jadi yang bersikeras Bu Yayu ya, tidak bukan. Kemudian untuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsinya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Untuk yang pertama, dari kolom stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian untuk prinsip teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi ya, Bu Fia gagal membujuk Bu Yayu. Kemudian untuk di teori kontrolnya, Bu Fia perlu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya kolaborasi antar guru dan murid. Kemudian salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofis Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagalnya pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada identitas sukses, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu untuk hukuman. Kemudian di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk
dan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman di segi korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan, dan restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian di kolom hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian di hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Di kolom konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan di kolom restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian di kolom hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di kolom konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan di kolom restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian di kolom hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kemudian di kolom konsekuensi, pertanyaannya apa peraturannya, kemudian maukah kamu melakukannya. Di kolom restitusi, apa kamu yakin, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu di restitusinya. Kemudian di kolom hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Di kolom konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, dan di kolom restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Untuk sisi negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu misalnya kalimat di hukuman yang bersifat negatif. Kemudian yang bersifat netral, lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalimat positifnya, apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Nah, kemudian untuk dari dampak negatifnya, termasuk dalam mode paksaan. Untuk netralnya termasuk dalam stimulus respon, dan positifnya masuk dalam teori kontrol. Kemudian dari sisi negatif juga mendorong menyalahkan diri sendiri. Di netralnya mendorong akan sebuah kepatuhan, dan segi positifnya mendorong disiplin positif. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Netralnya konsep diri baik, dan positifnya konsep diri menjadi kuat. Kemudian untuk selanjutnya, dari kolom hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, dan di restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian di kolom hukumannya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas sebuah kesalahan. Kemudian di kolom konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Kemudian di restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian di kolom hukuman, dampak pada murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Konsekuensinya kehilangan hak, kemudian waktu jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Kemudian dari kolom restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat
memperbaiki diri. Kemudian identitas gagal dari hukuman, tiba-tiba anak tidak diharapkan atau saling melukai. Dari identitas sukses, konsekuensinya sudah diketahui dan restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian identitas gagal dari hukuman dibuat oleh guru, untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak, untuk restitusi dibuat oleh murid. Kemudian identitas gagal dari hukuman menyakitkan, kemudian guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Untuk identitas sukses dari konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, kemudian melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Untuk identitas sukses restitusinya yaitu menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, kemudian membimbing acuan berpikir restitusi murid atau anak. Berdasarkan bagian di atas, berikut penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dipihak oleh pihak guru atau pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Iya, betul, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman. Kemudian yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan yang keenam, penghargaan menghukum motivasi diri dalam diri. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau naik motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Prosedur pembentukan
menunjukkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Kemudian yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas bisa ditempel di dinding kelas. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, berikut ada contoh video 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu akan kita simak satu persatu, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Sebelum kita menyimak, ada ice breaking dulu nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berdiri dulu. Saya beri contoh dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti tepuk dokter, prak prak prak, elus elus, prak prak prak, ambil jarum, prak prak prak, suntik, aw, lebih keras, aw, lebih keras, aw, lebih pelan, aw, lebih pelan, aw, lebih pelan, aw. Itu nggih Bapak Ibu? Mari tepuk dokter, elus-elus, ambil jarum, suntik, aw, lebih keras, aw, lebih keras, aw, keras lagi, aw, lebih pelan, aw, lebih pelan, aw, lebih pelan, aw. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Ini ada posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Ini posisi guru sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi adalah contoh posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Bagaimana kalau Bapak Ibu melihat Ibu tadi? Menyeramkan. Kemudian, apa selain menyeramkan? Oh iya, galak. Kemudian? Oh iya, terlalu keras. Ye. Ini yang pembuat merasa bersalah. Naren lagi.
lebih halus ya Bu. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Jadi ini tadi contoh pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu guru mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat anak menjadi merasa bersalah karena kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya posisi sebagai teman, sebagai bestie ya Bapak Ibu. Naran lagi nggih. Naren, Aduh, dipanggil lagi. Lagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Lebih romantis ini Bapak Ibu. Maafkan saya Bu. Jadi seperti Bu Lilis. Nggih. Menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, nggih. Posisi guru sebagai seorang teman itu boleh ya Ibu kita lakukan, tapi jangan terlalu sering. Nanti justru kita yang mohon maaf akan kurang dihargai oleh anak karena kita akan dianggap seperti teman karena mungkin jadi terlalu baik ya Bapak Ibu. Ya boleh dilakukan tapi sesekali mawon, jangan terlalu sering karena dampaknya nanti biasanya anak menjadi agak kurang menghargai guru gitu ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Naren lagi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi kemudian yang terakhir posisi manajer. Ini yang paling bagus nggih Bapak Ibu untuk diterapkan. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghadapi
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi posisi terakhir. Selama ini Bapak Ibu sudah berada di posisi mana? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah bulan ini. Kemudian yang lain, Bu Bulan? Berapa kalau saya Bu? Iya, dan berapa? Yang pertama teman, yang kedua ya sok kadang hukum barang Bu. J, sama manajer yang terakhir tadi juga. Gitu. Via. Ada kalanya jujur ya teman, kemudian mengancam juga pernah ya, karena sudah bingung mau apa lagi ini kalau anak udah diancam ini nggak berubah kan gitu. Kemudian yang terakhir semoga yang baik itu kan tadi yang manajer ya Bu ya, insya Allah ini ilmu baru semoga bisa diterapkan. Bu Yayu. Saya pada dasarnya ya mempunyai sifat yang apa ya, kurang sabar mempunyai pada anak-anak. Jadi bisa juga mengancam, bisa menjadi teman kadangkala, dan akan apa ya lebih baik lagi yang terakhir tadi sebagai manajer. Terima kasih. Indri. Kalau saya mengajar di kelas 1, untuk saya pribadi ini kebanyakan masih menggunakan sistem teman. Iya, karena anak-anak dari peralihan ke SD ini masih butuh berteman yang lebih baik. Nanti ke depannya manajer ya Bu. Iya, kalau saya tuh sama dengan Bu Indri, karena yang saya hadapi itu adalah anak-anak. Jadi di sini selain nanti saya bersifat seperti teman, tapi kadang-kala kalau ada anak yang nakal ya itu memang harus kita ingatkan. Jadi tidak ngancam, hanya sekedar mengingatkan saja. Karena biar bagaimana tuh anak-anak itu kan masih perlu dibimbing gitu. Sekian gitu saja dari saya. Kalau saya itu terkadang sebagai teman ya Bu, tapi juga pernah sesekali itu menjadi apa? Bukan, merasa bersalah juga pernah. Iya, tapi untuk kedepannya insya Allah lebih baik lagi sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih. Bentuk-bentuk posisi kontrol deh Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum itu biasanya menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian berkaca pinggang, kemudian membentak, kemudian juga bisa berwujud hukuman fisik seperti membersihkan WC atau mengelilingi lapangan seperti itu, atau secara verbal terungkap dengan kata-kata yang kasar ya Bapak Ibu. Dampaknya nanti anak bisa menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau guru mapel tertentu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah
biasanya suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan merasa seolah-olah guru yang menderita. Itu membuat merasa bersalah nih Bapak Ibu. Kemudian dampaknya bisa membuat siswa merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri dan dapat menarik diri. Kemudian posisi sebagai teman, dampaknya biasanya diwujudkan dengan guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid dapat bergantung pada satu orang dan membuat murid tidak mandiri. Di posisi pemantau, nada bicaranya biasanya datar, kemudian identitasnya berhasil. Pemantau tetap dapat memantau siswa saat diberi sanksi. Nah, dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya membuat mandiri. Untuk yang terakhir sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna sehingga dapat membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri atau pede, kemudian murid jadi bisa memecahkan masalah sendiri. Ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar tersebut adalah yang pertama, bertahan hidup atau fisiologi, kemudian kasih sayang atau rasa diterima psikologis, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini ada contoh, misalnya yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, seperti itu. Masuknya yang apa Ibu? Untuk kalimatnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu termasuk di mana? Di poin kesenangan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu termasuk yang mana? Termasuk kebutuhan dasar yang mana? Kasih sayang ya dan rasa diterima. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku. Nah, itu masuk ya penguasaan, ya betul sekali, karena merasa ya puas bisa dikejar oleh ibu guru. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, kebebasan. Oke, sekarang siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Kemudian apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda dan yang paling bermakna dalam hidup Anda. Untuk yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang yang terpenting dalam hidup saya adalah ibu. Apapun bentuknya, apalagi sekarang sudah almarhum ya, itu terasa sekali. Maka dari itu, untuk teman-teman semua yang masih punya kedua orang tua, tolong dijaga dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Astuti. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Monggo, Bu Lasmi. Nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup saya
yang juga diajarkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya, adalah kejujuran. Yang jelas kejujuran itu dari ayah maupun dari ibu itu mengajarkan yang seperti itu. Apabila Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Monggo Bu Yayu. Seandainya ya, ini saya akan mempunyai sikap yang bijaksana, menerima segala usulan yang disampaikan orang-orang yang di sekitar kita, dan bisa dipecahkan secara bersama-sama jika ada suatu permasalahan. Demikian, Bu. Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan untuk saat ini? Pencapaian, monggo Bu Fia. Ya baik Bu, kalau pencapaian dalam karir ini kan masih berjuang Ibu nggih. Tapi ada satu hal pencapaian yang paling bermakna sejauh ini adalah alhamdulillah saya sudah mempunyai keluarga kecil, mempunyai seorang anak yang sehat dan semoga menjadi anak yang soleh. Itu termasuk pencapaian yang luar biasa bagi saya dan bermakna. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Monggo Bunita. Pekerjaan yang ideal bagi saya ya, ya karena kita berada di dunia pendidikan, jadi ya pekerjaan yang paling ideal yaitu seorang pendidik. Begitu Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi meliputi 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya dapat disampaikan dengan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian dari validasi tindakan bisa diwujudkan dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian dalam hal menanyakan keyakinan dapat diwujudkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati dan dapat diwujudkan dengan kalimat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan sebuah paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Penjelasan langkahnya, yang pertama, menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sebagai pendidik berperan menggeser identitas murid dari gagal ke sukses dan jangan mengkritik murid yang gagal. Kemudian dari validasi tindakan, setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba mengenali tujuan perilaku murid. Kemudian dari segi menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik
pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinan-keyakinan dengan tindakan yang salah dan berpikir menjadi orang yang jujur. Poin pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, bisa diwujudkan dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Kemudian kalimat yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian kalimat yang ketiga, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalimat selanjutnya bisa diwujudkan dengan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan. Validasi tindakan membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belong, fun, atau survival. Bisa diwujudkan dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian kalimat yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Kalimat yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian ada lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk besok? Kemudian menanyakan keyakinan, anak akan melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat diwujudkan dengan guru berkata, apa nilai yang kita yakini di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Kemudian kalimat selanjutnya, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Berikut ada contoh video tentang segitiga restitusi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kalian tahu tidak kenapa pagi ini kita menikah yang kedua kita? Tidak Bu. Kalau itu anak-anak tahu nggak dia sekolah apa? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kalian tahu tidak kenapa pagi ini kita menikah yang kedua kita? Tidak Bu. Kalau itu anak-anak tahu nggak dia sekolah apa?
Ya, itu tadi ada salah satu contoh seketika restitusi di kelas saya, di mana pada hari Jumat kemarin ada 2 siswi yang tidak memakai pakaian olahraga tetapi memakai kaos bebas. Nah, kemudian saya menanyakan keyakinan terhadap siswa tersebut, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Mereka menyadari apabila mereka telah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yaitu memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya ajak ke ruang BK, saya ajak ngobrol untuk pendekatan. Kemudian saya tanyakan mengapa anak-anak tersebut tidak memakai seragam sekolah, karena menurut anak-anak tersebut sama seragam sekolahnya belum dicuci oleh orang tuanya. Jadi mereka memutuskan untuk memakai kaos yang bernuansa merah yang mirip dengan seragam sekolah. Kemudian kami berkomitmen untuk sama-sama menjaga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati, yaitu memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Untuk refleksi, fact atau peristiwa, yaitu ceritakan pengalaman Anda mengikuti diseminasi hari ini. Monggo perwakilan Bapak Ibu yang ingin mengutarakan untuk bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengikuti diseminasi hari ini. Monggo. Terima kasih Bu Ika. Pengalaman saya ketika mengikuti diseminasi hari ini adalah kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ika. Jadi di mana ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, kita tidak membuat rasa bersalah pada anak, tapi kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kemudian menanyakan keyakinan seperti yang tadi, sampai anak bisa meyakini apa yang telah dilanggar dan bisa memperbaiki sesuai aturan yang berlaku, tapi dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi, terima kasih Ibu Lasmi. Kemudian feeling atau perasaan, bagaimana perasaan Anda selama diseminasi ini berlangsung? Monggo Bu Wulan. Terima kasih. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa sangat senang sekali Bu Ika, karena berkat kegiatan ini bisa menambah wawasan saya, sekaligus bisa menambah pengetahuan kami terkait dengan cara-cara kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah, khususnya untuk meningkatkan karakter peserta didik. Seperti tadi yang sudah diutarakan, kalau misalkan anak itu bermasalah, nah kita itu sebaiknya menjadi manajer, tidak penghukum, seperti itu Bu Ika. Terima kasih. Jadi, terima kasih Bu Wulan. Kemudian pelajaran apa yang saya dapatkan hari ini? Monggo Bu Yayu. Terima kasih atas waktunya. Pelajaran yang bisa diambil dari diseminasi hari ini yaitu seperti tadi, disiplin positif, bahwa seorang pendidik itu tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh perasa, dan satu lagi tidak boleh menghukum, seperti itu. Begitu Bu, monggo. Jadi, kemudian untuk future atau penerapannya, apa aksi yang akan dilakukan setelah diseminasi ini? Bu Nita, monggo. Oke, setelah diseminasi hari ini,
apa aksi atau tindakan yang akan dilakukan setelah diseminasi ini, yaitu saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi di kelas saya, dan kemudian kita harus lebih bijak lagi dalam menyikapi permasalahan yang ada di kelas agar kita itu tidak hanya menghukum anak tapi juga memvalidasi semua tindakan yang kita lakukan. Terima kasih, Bu. Jadi terima kasih Bu Anita. Kemudian untuk penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, ini kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta diseminasi. Apabila ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bu Nita mungkin. Oke, Bu Astuti monggo. Nggih, di sini karena diberikan kesempatan untuk bertanya, nggih, terima kasih. Nah, di sini saya akan menanyakan apa manfaat disiplin positif itu. Katen nggih, matur nuwun. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Astuti. Apa manfaat dari disiplin positif? Untuk yang pertama, dapat meningkatkan perilaku positif, yaitu anak lebih cenderung menunjukkan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan harga diri, yaitu anak merasa dihargai dan didukung. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kemandirian, anak dapat belajar bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian menjadikan hubungan lebih baik, yaitu terjalin hubungan yang lebih kuat dan saling menghormati antara pendidik dengan murid. Ada lagi mungkin? Oke, Bu Nita monggo. Pertanyaannya, apakah peraturan itu harus adil, dan kemudian bagaimana menindaklanjuti peraturan yang tidak adil itu, Bu? Terima kasih. Mencoba menjawab ya Bu Nita. Secara ideal, peraturan seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks peraturan berarti setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum dan tanpa diskriminasi. Untuk menindaklanjuti peraturan yang tidak adil, yang pertama dengan memahami peraturan, mempelajari secara mendalam peraturan yang sudah dianggap tidak adil. Kemudian yang kedua, memahami dasar hukumnya dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Kemudian yang ketiga, berusaha tetap menjadi yang terbaik, karena dengan menjadi yang terbaik, keadilan tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi sebuah keadilan. Untuk yang ketiga, Bu Yayu tadi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana langkah yang bisa dilakukan agar budaya positif terus terjaga dan dapat dilakukan dengan konsisten, gitu. Terima kasih Bu Yayu. Untuk bagaimana langkah yang bisa dilakukan agar budaya positif terus terjaga dan dapat dilakukan dengan konsisten. Untuk yang pertama, harus berkomitmen Ibu. Jadi komitmen yang kuat dari seluruh anggota warga sekolah, baik dari kepala sekolah, kemudian guru, murid, orang tua, komite sekolah, dan seluruh stakeholder yang bekerja sama dengan sekolah. Kemudian yang kedua,
peneguhan nilai-nilai positif secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung. Dan yang kelima, membudayakan inovasi dalam pembelajaran. Begitu Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dalam diseminasi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan pengetahuan tentang budaya positif, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dapat mengimplementasikan pada pembelajaran kita di sekolah. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu karyawan SD Negeri Jatinom yang bersedia menghadiri mengikuti sampai selesai. Semoga dengan kegiatan ini dapat bermanfaat, membawa perubahan yang baik kepada SD Negeri Jatinom kita yang tercinta. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Ibu Andriana Simarwaningsih, Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru kelas 4B dari SD Negeri Jatinom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang telah menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat memajukan sekolah kami SD Negeri Jatinom. Kedepannya, semoga rekan-rekan yang lain juga ikut tergerak untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Widjastuti, SPD. Saya sebagai guru kelas 5B SD Negeri Jatinom. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang telah memaparkan budaya positif di sekolah kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat memajukan sekolah kami SD Negeri Jatinom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmi, guru SD Negeri Jatinom. Saya mengajar kelas 5. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait dengan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Ika Wardining Rahmawati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, yang terkait dengan tugas di CGP Angkatan 11.
Di sini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Ika yang telah melakukan diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah kami, sehingga kami mengetahui budaya positif, hal-hal positif di mana akan kami tularkan kepada anak-anak kami laksanakan di sekolah kami agar dari hal tersebut anak-anak bisa membudaya tentang nilai-nilai positif yang ada di sekolah kami. Semoga kedepannya hal ini akan membawa dampak yang positif, membawa kemajuan, membawa kesuksesan untuk sekolah kami. Untuk Bu Ika, sukses selalu, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.